Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 2 SDS Bina Bangsa 02 di manapun berada. Kembali lagi hari ini bersama Bapak Medi Siswanto. Pada kesempatan yang baik kali ini, lama tidak berjumpa kita lewat video pembelajaran. Bapak akan memberikan materi baru untuk tema 3, tugasku sehari-hari. Bukunya yang sudah dapat ini silahkan disiapkan sambil menyimak video, sambil juga membuka buku tema 3, tugasku sehari-hari judulnya ya. Nah, pada kesempatan video ini Bapak akan menerangkan separuh dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3 pada subtema 1. Jadi ada 2 video ya. Nah, untuk subtema 1 silakan dibuka halaman 2. Judulnya adalah tugasku sehari-hari di rumah. Oke, lihat nggak? Itu letaknya di halaman 2. Ya, sudah dibuka ya. Selanjutnya di bawahnya itu ada gambar. Ya, anggap saja ini adalah orang sekeluarga ya, keluarga kecil, ada ibu, ada ayah, dan ada seorang anak. Nah, di gambar tersebut kita lihat sendiri ibu sedang memasak, kemudian dibantu oleh anaknya, dan ayah juga di situ terlihat membantu. Jadi sudah semestinya di dalam kehidupan di keluarga kita harus saling membantu apa yang dikerjakan ya, supaya apa? Supaya terjalin harmonisasi, terjalin kerukunan, dan bisa menjadi keluarga yang terus berbahagia. Oke, selanjutnya di halaman 3. Halaman 3 pembelajaran 1, setiap orang tinggal di dalam rumah. Rumah adalah tempat kita berlindung. Letak rumah kita dan teman tentu berbeda. Letak rumah dapat kita lihat melalui denah. Denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Nah, kita akan mengetahui bagaimana rumah teman kita ketika teman kita memberitahu kita, misalkan, Ani, rumahku dekat dengan rumah Pak Joni, misalkan. Nah, itu menyebutkan denah, supaya kita tahu persis di mana letak rumah yang tadinya ingin kita tuju. Kemudian di bawahnya ada simulasi denah rumah Mita. Letak rumah Mita. Nah, kita akan memahami letak rumah Mita di bawahnya. Mita tinggal bersama orang tuanya. Alamat rumah Mita ada di Jalan Melati. Di depan rumah Mita terdapat masjid. Di kiri masjid terdapat lapangan. Mita suka mengajak Rio bermain di lapangan. Rumah Rio di sebelah kanan rumah Mita. Mereka juga bermain dengan tetangga lain. Nah, amatilah denah rumah Mita di samping. Nah, pada bagian ini ya, Mita sudah memberitahu ke kita letak posisi yang pasnya. Kadang, rumahmu di mana? Rumahku di Jalan Melati. Di Jalan Melati itu kan panjang, ya. Dan rumah orang pun di situ tidak satu. Jadi banyak rumah di situ. Jadi kita perlu menyampaikan posisi pasnya itu di mana. Nah, apa yang disampaikan oleh Mita ini adalah contoh menyampaikan alamat rumah yang sangat pas menurut Bapak ya. Dia menyebutkan di samping rumahnya ada rumah Rio, di depan rumahnya ada masjid ya. Kemudian di samping masjid itu ada lapangan. Nah, disitulah rumah Mita. Sehingga apa yang kita misalkan kita ingin ke rumah Mita, kita tidak ragu lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada soal, kita lewatkan dulu. Selanjutnya halaman 4.
Halaman 4 matematika ini kita lewatkan karena nanti videonya ada sendiri. Kemudian halaman di halaman 4 di situ masih ada yang paling bawah itu SBDP birama. Ya. Birama. Birama adalah banyaknya ketukan dalam setiap ruas. Satu ruas birama ditunjukkan oleh garis birama. Birama terdiri atas beraneka macam. Ada birama 2/4, ada 3/4, ada 4/4, dan 6/8. Ya. Nah, birama itu biasanya yang memainkan tempo birama itu adalah dirijen. Tahu dirijen ya? Dirigen. Ya, sama. Biasanya kalau ada paduan suara pada satu upacara ada satu orang yang maju ke depan. Tangannya seperti bukan menari, tapi ini adalah cara melakukan ketukan birama sehingga orang yang menyanyikan lagu nanti pas, ya, ketukannya pas dengan tangannya melenggak-lenggok di depan paduan suara. Nah itu cara dia mengserasikan paduan suara dengan menggoyang-goyangkan tangannya, tapi tidak sembarangan menggoyangkan tangan. Itu adalah aplikasi dari birama. Nah, di situ ada lagu Topi Saya Bundar, biramanya 3/4. Ya. Sama kayak lagu Garuda Pancasila juga 3/4. Kalau 4/4 itu Indonesia Raya, ya. Mengheningkan Cipta itu 4/4. Oke, mengerti maksud Bapak ya? Selanjutnya, video ini tidak panjang. Dibuka halaman 7, ada muatan PPKN, perbedaan jenis kelamin. Judulnya ya, perbedaan jenis kelamin. Beni tinggal bersama ayah, ibu, dan kakak. Keluarga Beni memiliki perbedaan, salah satunya perbedaan jenis kelamin. Ada anggota yang laki-laki, yaitu ayah dan Beni. Ada anggota perempuan, yaitu ibu dan kakak Rani. Walaupun berbeda, mereka saling menghargai. Poinnya adalah kita berbeda jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kita tidak boleh mengolok, tidak boleh membenci, atau bahkan berkelahi karena perbedaan jenis kelamin. Itu sangat-sangat tidak rasional dan tidak bisa diterima logika. Secara kodrat, laki dan perempuan itu adalah hal yang mutlak ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak bisa mendebat itu. Yang mesti kita lakukan adalah kita saling menghargai, saling menghormati, ya. Pekerjaan perempuan yang mana, pekerjaan laki-laki yang mana, gitu ya. Kita harus saling menghargai, menghormati. Bahkan dalam satu keluarga diwajibkan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Itu poinnya ya. Kemudian di halaman berikutnya, muatan bahasa Indonesia halaman 8. Yang adalah pembelajaran yang ketiga untuk subtema 1. Mita kosakata dalam teks bacaan. Mita tinggal bersama ayah dan ibu. Mereka memiliki tugas masing-masing. Ayah bertugas menafkahi keluarga. Ayah harus bekerja setiap hari. Ibu bertugas membantu tugas ayah. Ibu juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Anak juga memiliki sebuah tugas. Anak harus belajar agar pintar. Dalam keluarga ada ayah. Ayah berkewajiban untuk mencari nafkah, ya, dan ibu memasak, anak belajar dan sebagainya. Oke, itu adalah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Bapak sampaikan, dan terima kasih telah memperhatikan video ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat